Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Bu Indah Nur Syafaah. Pada kesempatan kali ini akan bersama anak-anak belajar mempelajari materi tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kita akan membahas tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1, aturan keselamatan di rumah, pembelajaran 1. Kompetensi inti pada pembelajaran kelas 2 adalah 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk kompetensi dasar kita kali ini, pembelajaran matematika 3.6 menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4.6 melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan sehari-hari. Bahasa Indonesia 3.10 mencermati penggunaan huruf kapital, nama Tuhan, nama orang, nama agama, serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. 4.10 menulis teks dengan menggunakan huruf kapital, nama Tuhan, nama agama, nama orang, serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. SPDP 3.2 mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. 4.2 menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Dengan mengamati gambar jam, siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur waktu dengan benar. 2. Dengan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam, siswa dapat membaca dan menentukan tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam dengan tepat. 3. Dengan penugasan, siswa dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 4. Dengan tanda jawab, dengan tanya jawab, siswa dapat menemukan penggunaan huruf kapital nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. 5. Dengan mengamati kata ganti Tuhan, siswa dapat menulis teks pendek dengan memperhatikan aturan penggunaan huruf kapital nama Tuhan yang benar. 6. Dengan penugasan, siswa dapat membacakan teks pendek yang telah ditulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. 7. Dengan mengamati teks lagu, siswa dapat menunjukkan tekanan kuat dan lemah pada pola irama sederhana berbirama 2 dengan tepat. 8. Dengan penugasan, siswa dapat memainkan pola irama sederhana untuk mengiringi lagu berbirama 2 dengan benar. Cermatilah gambar berikut ini. Yang pertama, gambar Udin di rumah bersama ibu dan kakaknya. Yang kedua,
Udin pulang dari sekolah. Gambar yang ketiga, Udin berkendara bersama teman-temannya. Dan gambar yang keempat, Udin dan teman-teman menyeberang jalan. Apa yang dapat kalian amati dari gambar-gambar tersebut? Pada gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa Udin selalu menjaga keselamatan baik di rumah maupun di perjalanan. Selanjutnya, anak-anak dapat mengamati beberapa gambar berikut ini. Gambar 1, Udin sedang sarapan pagi. Gambar 2, Udin berangkat sekolah. Dan gambar yang ketiga, Udin pulang sekolah. Perhatikan jam yang ada di masing-masing gambar. Pada gambar pertama, jarum pendek menunjuk angka 6, jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 6. Pada gambar kotak kedua, gambar jam menunjukkan jarum pendek menunjuk angka 7 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 7. Dan pada gambar terakhir, jarum pendek menunjuk angka 11 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Dibaca pukul 11. Mari kita amati beberapa gambar jam berikut ini. Coba kalian tebak bagaimana cara membaca jam pada gambar berikut ini. Ya, benar. Jarum pendek menunjuk angka 3, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca jam 3. Berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 8 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 8. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 5 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 5. Dilanjutkan berikutnya, jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 6. Berikut ini, jarum pendek menunjuk angka 2 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 2. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 1 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 1. Berikut ini, jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 8. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 12, maka dibaca pukul 9. Berikut ini adalah penjelasan tentang jarum panjang, jarum pendek, dan jarum berwarna merah. Jarum panjang di sini menunjukkan jarum menit.
Sedangkan jarum pendek menunjukkan jarum jam. Sedangkan jarum berwarna merah menunjukkan detik. Bagian jam yang lain adalah garis dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Menunjukkan jam. Dan ada juga garis yang tidak disertai dengan angka. Menunjukkan detik. Di sini kesimpulannya, jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit, dan jarum halus sebagai penunjuk detik. Berikutnya, kita akan pelajari tentang aturan ketika sarapan pagi. Mari kita baca bersama teks berikut ini. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain, 1. Mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. 2. Duduk dengan posisi yang benar. 3. Mengambil makan dan minum dengan tertib. 4. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. 4. Makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. 5. Tidak berbicara ketika makan. 7. Setelah makan, mencuci tangan hingga bersih. 8. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Setelah kalian membaca teks tadi, anak-anak menemukan kata Tuhan selalu ditulis dengan huruf besar pada awal kata. Huruf besar disebut juga dengan huruf kapital. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Setelah makan, berdoa kepada Tuhan sesuai ajaran agama yang dianut. Pada contoh kalimat tadi, kata Tuhan semua diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata ganti Tuhan. Kata ganti Tuhan yang sering digunakan misalnya Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Besar, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, dan sebagainya. Mengenal huruf kapital kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Huruf kapital disebut juga huruf besar. Huruf lowercase disebut juga huruf kecil. Huruf kapital ditulis huruf pertama pada kata Tuhan. Contoh Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Yang Maha Penyayang, Yang Maha Kuasa. Penulisan aturan dalam menulis kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. 1. Yang Maha ditambah kata berimbuhan.
Kata maha jika diikuti kata berimbuhan, penulisannya dipisah. Setiap kata diawali dengan huruf kapital. Contoh, yang maha pemurah. Contoh lain kata maha diikuti kata berimbuhan. Imbuhan pada kata dasar diawali me, pe, di, dan lain-lain. Contoh, yang maha pemberi, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha pengampun, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengetahui, dan yang maha pencipta. Aturan yang kedua, kata yang maha ditambah kata dasar, penulisannya disambung. Setiap kata diawali dengan huruf kapital. Contoh, yang maha suci. Kata dasarnya suci. Kata maha dan suci disambung menjadi satu. Contoh lain, kata maha yang diikuti kata dasar, yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha adil, yang maha baik, yang maha besar. Kata dasarnya adalah di samping ini. Kata tahu, kuasa, adil, baik, dan besar. Aturan yang ketiga adalah pengecualian kata esa. Penulisan maha yang diikuti kata dasar esa, maka penulisannya dipisah. Yang maha esa. Jadi, huruf kapital ditulis pada huruf pertama kata Tuhan dan kata ganti Tuhan. Untuk materi berikutnya, kita belajar tentang tekanan nada kuat dan tekanan nada lemah. Setelah ini, anak-anak akan menyaksikan sebuah video dari lagu berjudul Terima Kasih Ya Tuhan. Berikut link, Bu Guru sertakan di lembar bawah. Anak-anak, sudah tahukah kalian apa itu tekanan nada kuat dan nada lemah pada lagu? Tanda berikut berarti tekanan nada dari kuat perlahan-lahan melemah. Sedangkan tanda selanjutnya berarti tekanan nada lemah. Pada lagu berbirama 2/4, secara alami tekanan kuat terdapat pada ketukan pertama. Sedangkan tekanan lemah terdapat pada ketukan kedua. Demikianlah anak-anak materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan nanti bisa dipelajari video pembelajaran ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di lain video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.